لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seri kisah muamalah pada kesempatan ini akan menceritakan kisahnya seorang sahabat Nabi dan juga pedagang. Beliau bernama Hakim bin Hizam. Pada suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku menginginkan barang, tetapi barang itu tidak saya miliki. Bolehkah saya bertransaksi jual beli dengannya? Kemudian saya beli barang itu ke pasar." Maka Rasulullah setelah mendengarkan pertanyaan Hakim bin Hizam, Rasul memberikan nasihat, "Wahai Hakim, la tabi' ma laysa indaka." Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang belum kau miliki. Hadis ini banyak sekali diriwayatkan oleh para ulama ahlul hadis, di antaranya oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Gambarannya dari hadis ini bahwa Hakim ini beliau biasa memperjualbelikan barang-barang di majelis akad. Ya, kemudian datanglah seorang pembeli menginginkan barang yang dia butuhkan. Kemudian ternyata di majelis akad atau di toko itu tidak ada barang yang dibutuhkan tadi. Kemudian Hakim bertanya pada Rasulullah, "Bolehkah saya berakad jual beli dulu?" Ya, dengan kondisi barangnya tidak beliau miliki. Kemudian setelah itu beliau pergi ke pasar untuk beli barang itu. Maka model jual beli yang seperti ini dilarang. Ya, dan larangannya adalah dari nasihat Rasul tadi, la tabi' ma laysa indaka. Ya, jangan engkau jual barang yang tidak kamu miliki. Jadi gambaran tadi jelas kita bisa mengetahui bahwa seorang pedagang itu ya dalam kondisi dia tidak memiliki barang, maka masuk dalam keumuman larangan Nabi tadi. Ya, karena asalnya muamalah itu dibolehkan, ya sampai ada dalil yang melarang. Dan ini adalah dalil yang melarang, yaitu larangan menjual barang yang tidak dimiliki. Apa faidah yang bisa kita ambil, bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama adalah larangan Nabi Muhammad SAW ya atas menjual barang yang tidak dimiliki itu disebabkan ya karena model jual beli seperti ini itu bisa merugikan pihak lain. Ya, misalnya bisa merugikan pihak pemilik. Ya, karena pemilik barang ya itu jika dia mengetahui dia nggak akan ridho, dia nggak akan suka ya barang yang dimilikinya dijual orang lain tanpa izin darinya. Ya, kemudian yang kedua ya yang merugikan ya juga dari sisi pihak pembeli. Ya, transaksi ini berpotensi merugikan juga pihak pembeli. Ya, karena pembeli nanti ya, besar kemungkinannya tidak mendapatkan barang sesuai dengan yang dia butuhkan. Dalam kasus Hakim bin Hizam ini, andaikan Hakim bin Hizam menerima, maka ketika beliau menyerahkan barang itu kepada pembeli, ya, besar kemungkinannya nggak sama, nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pihak pembeli. Ya, jadi segala potensi yang merugikan baik itu pihak pemilik, ya, maupun pihak pembeli itu diharamkan dalam Islam. Dan itu termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang tidak halal. Kita memakan ya hartanya pemilik ya. Kalau misalnya kita menjual barang tanpa izin pemilik, kita juga memakan hartanya pembeli. Ya, jikalau kita tidak mampu menyerahkan barang ya sesuai yang dibutuhkan pembeli, kalau kita sudah terima uangnya, yaitu masuk dalam keumuman ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang yang beriman,
janganlah kalian itu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak halal, ya, kecuali perniagaan yang dilakukan suka sama suka, secara sukarela, ada kesepakatan. Jadi faedah pertama adalah larangan ini, ya, terjadi karena berpotensi merugikan orang lain, baik itu pemilik maupun pihak pembeli. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil, apakah ada solusinya? Maka faedah kedua terkait dengan solusi. Nah, solusinya adalah pihak penjual, meskipun dia tidak memiliki barang, ya, tetapi jika dia memiliki kedudukan sebagai pemilik, maka dibolehkan. Memiliki kedudukan sebagai pemilik itu dibolehkan. Contoh, misalnya pedagang itu, ya, dia menjalin kesepakatan dengan pihak pemilik. Wahai pemilik, saya bersedia menjual barang yang Anda miliki, tetapi kita sepakati fee-nya berapa. Kalau pemiliknya setuju, maka pemilik tadi mewakilkan orang lain untuk menjualkan barang yang menjadi miliknya. Dan ini sah. Ini namanya akadnya adalah akad wakalah bil ujroh. Akad perwakilan di mana wakil itu memiliki kedudukan sebagai pemilik, ya, sehingga dia punya hak untuk menjualkan barangnya pemilik dengan mendapatkan imbalan fee ujroh tertentu yang sudah disepakati di awal. Atau selain sebagai wakil dari produsen, maka penjual juga bisa jadi wakilnya pembeli, ya, menjadi wakilnya pembeli, seperti kisahnya Urwah Al-Bariki yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Karena Urwah ini sebagai wakil dari Rasulullah, wakil pembeli untuk membelikan kambing. Demikian juga dalam kasusnya Hakim. Hakim bin Hizam bisa menjadi wakil dari pihak pembeli untuk membelikan barang. Dia terima uangnya, kemudian dia belikan barang itu. Apakah dengan wakalah bil ujroh atau statusnya sebagai wakil, ya, dari pihak pembeli tapi nggak ada ujrohnya, boleh-boleh saja, tergantung kesepakatan apakah wakalah bil ujroh atau wakalah bi ghairi ujroh. Ya, kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah dalam kasus Hakim bin Hizam tadi, menjadi dibolehkan apabila hakim tadi hanya sekedar menerima pesanan, belum melakukan akad jual beli, belum melakukan akad jual beli, dia hanya sekedar terima pesanan, dan itu sifatnya tidak mengikat, ya, karena kalau pesanannya mengikat berarti kan sudah terjadi akad. Ini enggak, ini pesanannya belum mengikat. Jadi misalnya dalam kasus hakim tadi, beliau bisa terima pesanan, ya, kemudian beliau belikan barang itu, ya, sesuai dengan pesanan dari pembeli. Kemudian ketika barang itu sudah hadir, ya, di majelis akad dengan pihak pembeli, maka pihak pembeli punya hak, ya, untuk melanjutkan atau membatalkan keputusan belinya. Itu terserah, ya, ada keleluasaan dari sisi pembeli, ya. Kemudian dengan negosiasi harga yang dilakukan pada saat itu. Itu namanya kalau dalam pembahasan itu dikatakan akad murabahah lil amir bisyira, ya. Atau yang terakhir, solusi syar'i yang lain adalah pihak pedagang itu dia melakukan jual beli dengan akad salam, ya, tetapi dengan catatan, ya, atau dengan persyaratan bosnya akad salam itu ketika barangnya belum ada harus dijelaskan kriterianya. Jadi kriterianya harus jelas. Yang kriteria itu harus transparan, disampaikan kepada pihak pembeli dan disepakati, disetujui oleh pihak pembeli, ya. Kemudian barang itu, ya, diserahkan sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan oleh pihak pedagang. Dan syaratnya harus uangnya, ya, diserah terimakan pada saat majelis akad 100%, tidak boleh ditangguhkan. Karena kalau ditangguhkan berarti kan jual beli barangnya juga belum ada, ya, uangnya juga belum ada. Ini namanya jual beli hutang dengan hutang, dan itu dilarang oleh Rasulullah alaihissalam. Demikian faedah ringkas dari hadisnya atau dari ceritanya Hakim bin Hizam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba